Yang memberi semangat dalam pentahbisan ini sebenarnya saya baru akan mentahbiskan 8 pastor. 3 dari Keuskupan Purwokerto, 3 dari Keuskupan Bogor, dan 2 dari MSC. Baru 4 tahun lumayan, sudah 8. Tapi bukan itu yang penting, banyak-banyaknya mentahbiskan. Tetapi saya lebih senang dengan semangat Monsinyur Sunarko. Bukan utama untuk banyak mentahbiskan, tetapi banyak-banyak mempertahankan imam akan imamatnya. Mungkin itu yang lebih bermakna. Kalau untuk menjadi, itu masih lebih mudah dibandingkan untuk mempertahankannya. Maka kita selalu menolong siapapun juga yang masih ingin menjadi imam, walaupun ada banyak kendala dan kita tidak sempurna semua, maka sangat bagus, sangat baik almarhum Monsinyur Sunarko SY itu adalah salah satu. Dan itu juga suatu janji dari uskup untuk mencari panggilan sekian banyak, mempertahankannya, dan juga tidak untuk mengurangi atau juga meniadakannya. Ini yang saya menjadi semangat. Kalau saya minder bertanya kepada Uskup Agung Monsinyur Niko MSC, udah 15 tahun jadi uskup agung lagi, pasti banyak mentahbiskan imam-imam. Saya juga harus banyak belajar dari beliau. Para pastor, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada istilah from nothing to something. Ada juga yang dari nol menjadi mall. Ada yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dari kaki 5 menjadi simpang 5. Sekarang kita juga bertanya kepada calon-calon dan kita semua, dulu kita siapa? Tapi sekarang menjadi yang diagungkan, ditinggikan, dan siap untuk diutus. Ini luar biasa. Kalau saya lihat juga Romo Parmanto, dulu nggak ada apa-apa, tapi sekarang apa-apa. Karena luar biasa kalau pembangunan di mana-mana, dia cepat dan tanpa repot-repot dan terjadi. Dan sekarang lagi juga meminta tahbisan di tempat ini tidak harus diminta, tetapi menawarkan diri. Ini luar biasa. Lalu yang berhasil itu sebenarnya bukan terletak kepada suatu ahli tertentu atau juga tuntutan tingkatan akademis tertentu. Kalau saya melihat Romo Parmanto hanya sekedar tahu tentang teknis pembangunan itu lulusan STM, sekolah tawuran melulu. Sekarang menjadi hebat sekali seperti arsitek, seperti sipil, yang luar biasa bisa membangun di sana-sana menjadi lebih baik. Demikian juga banyak yang dari nol menjadi mall, nothing to something, atau yang dia di kaki 5 terus menjadi di simpang 5 berdagang. Itu adalah orang-orang yang sebenarnya biasa-biasa yang tidak ada tuntutan suatu tingkatan akademis tertentu, tetapi berhasil. Berarti ini di sini bukan terletak kepada statusnya, kedudukannya, atau kesucian itu ditentukan oleh hal pengajaran, tetapi pelaku atau juga pengalaman dan juga bukti nyata merealisasikan kehidupan dari individu atau juga kelompok tertentu. Maka ada kata yang sangat cukup menarik, non scoleset vitae discimus. Kita belajar, kita sekolah itu bukan untuk nilai, bukan untuk tingkatan tertentu atau juga status, tapi lebih kepada untuk kehidupan. Dan di sini yang menghasilkan sesuatu. Sama juga dengan kita lihat tingkatan pendidikan tinggi atau jenis-jenisnya yang macam-macam. Kalau dulu ada pasti alam, dulu disingkat Paspal, lalu juga ada sosial,
ada juga bahasa, agama, dan sebagainya. Sekarang sudah kecampur dan sudah tidak menjadi utama lagi. Berubah. Ada yang laku dan tidak laku, ada yang kerja dan nganggur. Dari lulusan-lulusan yang kas-kas itu. Dan sekarang ada banyak universitas-universitas atau juga perguruan atau fakultas-fakultas tertentu yang sebenarnya sudah tidak laku lagi. Yang nganggur kebanyakan. Ada yang lulusan pertanian, kerjanya di bank. Ada banyak hal dan seterusnya. Atau sebaliknya, yang dulu dihilangkan, disingkirkan seperti SPG, IKIP, informatika, arsitek, keperawatan, komputer, industri, atau juga banyak hal, itu berubah-ubah, laku tidak laku, dan hilang tidak hilang, dan seterusnya. Tetapi yang stabil dan konsisten, yang langsung dapat kerja adalah fakultas yang ada di seminari tinggi, filosofi dan teologi. Ini betul-betul langsung kerja dan dibutuhkan, dinanti-nantikan, dibanggakan. Status kedudukan sudah jelas, kepemimpinan, bahkan sesudah kalau lulus memegang tugas sebagai raja, nabi, dan imam. Statusnya disebut dengan sukses dan berhasil. Tapi kenapa langka dan tidak mau? Maka saudara-saudaraku terkasih, coba ambil fakultas filsafat dan teologi di seminari, Anda pasti kerja. Maka sekarang ini juga jarang sekali dan hanya 2 nih dari MSc yang akan anak-anak muda ini dengan semangatnya untuk menjadi imam, untuk yang langka itu, untuk yang jarang itu, tetapi berkualitas dalam hidup ini. Maka saya menggarisbawahi untuk kita semua, termasuk saya juga, imam adalah cita-cita akhir. Jadi Anda ini sudah hampir jadi imam dan juga menjalankannya, tetapi bukan soal nanti jadi imam selesai, tidak. Tetapi untuk menjaga dan mempertahankan sebagai imam itu adalah cita-cita akhir, lengkap, selesai, tuntas, dan tinggi. Tinggal kita merealisasikannya. Anda sudah dari dulu pengen jadi imam, sekarang sudah jadi imam, sudah itu terakhir. Kalau masih belum ada yang lain, ini aneh. Ada seminaris yang mau datang, saya tidak sebutkan dari seminari mana, ada banyak. Tapi saya beberapa kali menemukan mau masuk ke seminari tinggi, cita-citanya kamu kenapa pengen masuk keuskupan ini atau kongregasi ini dan sebagainya. Ada yang mengatakan kayak nggak diajari. Saya tidak pengen jadi imam, saya pengen jadi uskup. Saya pengen jadi provinsial. Saya pengen jadi pastor paroki. Atau saya pengen yang baik-baik itu, profesor, atau yang sekolah di luar negeri, atau menjadi tokoh tertentu. Ini yang jadi aneh sebenarnya, ini tidak belajar sesuatu, maka dia tidak diterima dan pulang angkat koper. Jadi tidak tahu, tugas terakhir di gereja Katolik cita-cita adalah tabisan imamat. Kalau yang namanya uskup, namanya provinsial itu pemilihan, yang namanya profesor itu penunjukan, yang namanya pastor paroki itu kepantasan, yang menjadi tokoh-tokoh atau popularitas dan menjadi suci, cerdas dan segalanya itu adalah pilihan dari luar. Penunjukan dari luar. Nggak mungkin tempat-tempat seperti ini memilih kepantasan diri sendiri, kelompoknya sendiri, dan memantaskan diri. Ini aneh kalau sampai sekali lagi sudah menjadi imam, belum selesai dengan dirinya, belum selesai dengan cita-citanya, masih ada sesuatu yang masih dikejar. Kedudukan apalagi ini yang menjadi aneh. Dan ini yang menjadi pertama point of the troublemaker. Masih ada cita-cita yang lain. Sebetulnya tinggal merealisasikan cita-citaku sudah selesai, tinggal merealisasikan. Jadi sudah ada tidak cita-cita lain. Sekali lagi, bukan untuk mengejar
tingkatan kesucian, tingkatan kedudukan di suatu hierarki, atau juga tingkatan-tingkatan suatu tempat dan sebagainya, apalagi sampai mencari kedudukan, popularitas, dan kekayaan. Ini sudah tidak pantas lagi. Cita-cita akhir adalah imam. Buatlah sebaik-baiknya cita-cita terakhir itu. Semakin tinggi kedudukan di hierarki di gereja Katolik, tidak seperti di tempat pemerintahan, tidak seperti di tempat-tempat lain. Semakin menjadi pelayan, servus servorum Dei. Itu yang sebetulnya memenangkan, itu sebetulnya yang mengikuti. Hanya satu guru, hanya satu sebetulnya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yang sebetulnya harus kita menjadi pelayan, bukan untuk dilayani, dihormati, diangkat, dan selanjutnya. Bukan iklannya, bukan status dan kedudukannya, tetapi fungsinya, hidupnya, substansinya. Seperti lagu, bukan soal larisnya dan enaknya, tetapi harmoninya dengan nada dan isi pesan dari lagu itu. Sekarang Reza dengan Martin sudah mendekati, Anda diunggulkan, Anda disucikan, dianggap suci, dituakan, dilebihkan, dibanggakan oleh banyak orang. Dan di tempat ini pun dijadikan sebagai, tadi tugasnya sebagai imam, raja, dan nabi, sudah dipegang. Dan mengetahui segala-galanya, dianggap tinggal menghidupi, membuktikan, dan menjadilah kebanggaan dari MSC, menjadilah kebanggaan dari gereja Katolik, menjadi kebanggaan dari keuskupan di suatu tempat, menjadi kebanggaan dari bangsa ini, dan menjadi kebanggaan dari yang mengutus kita semua adalah Yesus Kristus. Amin.